Wait, tunggu dulu nih. Bayangkan sekarang ini ya, Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadiannya akan merusak realita sampai perang Shinobi keempat. Ini justru seru, nah dengarkan sampai akhir. Misi penyusupan Jiraiya ke Amegakure ini akan menjadi kisah si ninja pemberani paling populer. Dia yang dikenal sebagai bagian dari Sannin legendaris diharuskan bertarung menghadapi Pain yang notabene adalah mantan murid-muridnya sendiri. Yang lebih mengesankan, lawannya itu memiliki pola mata suci tertinggi Rinnegan. Pertempuran ini bakalan sulit dihadapi loh. Sementara ini Boruto yang telah kembali dari dimensi Karasuki telah berhasil menyelesaikan misinya menemui Jiraiya muda dan Itachi muda untuk ditanamkan kesadaran baru di saat-saat kritisnya ketika menghadapi Sasuke maupun Pain itu nanti. Bahkan di momentum ini akhirnya Boruto, Orochimaru, Sarada, Mitsuki melihat sendiri pertama kali perang Jiraiya berlangsung sangatlah heroik pula. Ya sini bakalan seru nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. これは俺の物語だ。 Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex series time travel ya. Perjalanan Boruto melintasi waktu ke dunia Naruto Shippuden. Disclaimer, di video ini konteksnya nyala cerita fanfiction aja, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy aja menikmati keseruan masa lalu dan masa depan yang bersatu padu pada paradoxical time travel ini. Era Boruto masuk ke dunia Naruto sendiri. Yuk kita lanjutkan ceritanya yuk. Seperti yang kita sudah tahu ya nakama, melanjutkan di bagian video kemarin bahwa Jiraiya sendiri itu telah berpesan pada Tsunade jika misi kali ini akan teramat berat baginya. Setelah Akatsuki memutuskan Pain pemimpin untuk turun secara langsung, lawan yang ternyata dihadapinya itu adalah Jiraiya. Takdir mempertemukan keduanya. Boruto sendiri bersama Sarada sebelumnya sudah mengatakan kepada Orochimaru bahwa waktu mereka 15 menit untuk pergi ke dimensi Karasuki untuk menemui Jiraiya muda dan juga Itachi. Nah itu guna mengamankan pertempuran mereka pada nantinya. Di sini Orochimaru sempat berkata berbagai macam hal kepada Mitsuki yang menunggu mereka kembali itu. Nah Mitsuki-kun, bagaimana kisah tentang legenda Sannin di masa depan? Mitsuki itu menjawab bahwa mereka terkenal hanya sebagai legenda karena salah satu di antara kalian sudah mati pula dan Jiraiya adalah orang tersebut. Semua ini menjadi pukulan telak bagi Konoha dan juga Tsunade Hime. Dia bahkan sempat mengatakan kepada dirimu pula Orochimaru, ya kau sadar lebih cepat Jiraiya pasti tetap akan hidup dan kita akan memimpin kemajuan Konoha bersama-sama pula. Jelas mendengarkan itu Orochimaru terdiam dong. Nah di sini itu misi penyusuan Jiraiya yang sudah dimulai. Dia ternyata telah masuk ke inti markas pusatnya, mengendalikan seseorang yang menggunakan tubuh orang lain untuk penyamaran. Anehnya Lady Angelnya sudah tahu dan memberikan informasi seperti ini. Pain, pria dengan cakra kuat yang masuk ke markas kita itu adalah Sannin Jiraiya. Pain yang kemudian kaget menjawab, Master Jiraiya ya, itu seperti sebuah kenangan lama. Konan, aku tugaskan kau untuk menyambutnya terlebih dahulu. Di momen itu akhirnya perang itu benar-benar segera dimulai. Selain itu di tengah keadaan perbincangan Mitsuki Orochimaru ya, tiba-tiba Mitsuki itu menyadari kehadiran seseorang dari dimensi lain. Mereka telah datang kembali. Sarada melompat dan berkata, cepat Boruto, waktunya itu makin mepet lagi. Orochimaru Mitsuki terdiam, tiba-tiba aja Boruto menggunakan kacamata refleksi dan memutar siaran secara langsung. Apa ini? Nah tanya Orochimaru seperti itu. Boruto menjawab cepat, Orochimaru, aku telah berhasil memanipulasi pikiran Itachi dan Jiraiya dengan Karasuki. Sekarang kita amati pertarungan Jiraiya sembari mendapatkan gambaran ketika pertempuran melawan Akatsuki itu. Sarada berkata, sudah dimulai. Jiraiya masuk menyusuri lorong tersebut dengan tubuh orang lain. Tiba-tiba serangan dari origami kertas itu tepat langsung menggulung di tubuhnya. Katon In dan dikeluarkan. Semburan api ternyata sempat dikeluarkan pula. Wanita yang dikenal sebagai Lady Angel itu yang mengadanya ternyata adalah muridnya sendiri, Konan teman-teman. Dia bahkan mengatakan senang melihat perkembangan teknikmu yang sudah makin sempurna Konan. Perbincangan sempat terjadi di antara mereka. Bahkan adu serangan-serangan dilakukan nostalgia ingatan masa lalu dan juga kenapa Konan dan juga mereka itu memilih jalan sesat seperti ini. Jiraiya masih berkata dengan lantang,
Konan, aku jelas-jelas kecewa padamu. Kenapa harus jalan Akatsuki yang kalian ambil? Masalahnya itu adalah akhirnya pula satu sosok Pain telah muncul di atas sana. Itu adalah keputusan yang aku buat, Jiraiya Sensei. Nah, suara itu lantang mengatakan seperti itu. Jelas ya, Jiraiya langsung menoleh itu. Inilah momen bagaimana Orochimaru sendiri yang menyaksikan juga kaget pula. Dia ini tak seperti yang aku hadapi ketika di Akatsuki kala itu. Momentum ini akhirnya pecah terjadi setelah perbincangan di antara mereka selesai. Tanpa basa-basi ya, pria yang sempat dibilang Nagato oleh Jiraiya itu lantas menyerang dengan berbagai macam hewan Kuchiyose, dari mulai burung, kepiting, badak hingga anjing Cerberusnya. Mitsuki aja beneran terheran-heran loh. Dia itu bagaimana bisa melakukan sesuatu semustahil ini. Pria ini bisa memanggil beragam Kuchiyose besar dalam waktu bersamaan ya. Sungguh besar jumlah cakra yang dia miliki. Nah, di sini Boruto yang sedang mengawasi pertempuran kemudian berkata lebih lanjut pula, apakah akan ada peluang Jiraiya menang dalam pertempuran kali ini? Orochimaru itu menambahkan, jangan meremehkan Jiraiya Boruto, karena faktanya dia adalah salah satu legenda Sanin yang dikenal sebagai amukan desa. Jika tidak karena Jiraiya sudah dari dulu Akatsuki itu berhasil mendapatkan Uzumaki Naruto itu. Jelas ya, mendengar itu jelas Boruto aja terdiam di sini. Tiba-tiba Kuchiyose no Gamaken dikeluarkan. Jiraiya setelah menggunakan teknik-teknik seperti Ranju Shigami miliknya, dia kemudian mengkomunikasikannya dengan serangan-serangan luar biasa pula. Salah satu kemampuan yang dikeluarkan adalah Kuchiyose. Di sini Boruto aja kaget. Hewan ini tak seperti yang aku bayangkan. Sarada menjawab, Boruto, bukankah itu mirip seperti Sensei Konohamaru miliknya itu? Jelas di sini Orochimaru mendengarkan perbincangan di antara mereka, sadar betul bahwa ada alasan kenapa Jiraiya menggunakan Kuchiyose no Gamaken. Ini adalah hewan katak tipe petarung yang terampil loh. Sepertinya Jiraiya sedang melakukan sesuatu untuk mengeluarkan teknik pamungkasnya. Jadi dia butuh konsentrasi tingkat tinggi penuh dan memilih Gamaken adalah situasi yang terbaik. Boruto lantas melihat bagaimana pola kekuatan Rinnegan yang dimiliki murid dari Jiraiya tersebut. Dia bahkan sempat membandingkan kekuatan mata Rinnegan sebagai bagian dari doujutsu super kuat lainnya seperti halnya Byakugan atau bahkan Mangekyo Sharingan. Boruto kembali mengingatkan bahwa di masa depan pertarungan dengan Urashiki yang melibatkan Jiraiya itu juga awalnya dimulai dengan perubahan-perubahan pola Rinnegan, dari mulai biru, merah muda hingga warna kuning keemasan yang menjadi bentuk terakhirnya. Kekuatan Rinnegan pada umumnya itu bervariatif ya. Namun dalam kasus Pain sendiri ini sepertinya terbilang lebih kompleks dan dalam, karena ini berhubungan dengan Rinnegan Rikudo Sennin yang notabene adalah putra dari Terah Kaguya yang jelas-jelas mengkonsumsi buah cakra. Orochimaru sendiri melihat bagaimana kegelisahan Boruto dan berkata, nah Boruto-kun, apa kau ingin ngebantu Jiraiya atau kau ingin menyaksikan perang mereka dahulu di sini sambil mengumpulkan informasi lebih lanjut? Kau harus ingatkan bahwa dalam peperangan informasi itu sangatlah penting. Tiba-tiba aja di salah satu panel akhir di sini Boruto Orochimaru melihat secara langsung. Nah, itu dia pemimpin Akatsuki. Orochimaru mengatakan seperti itu nih. Boruto Mitsuki menatanya dengan tajam. Kemana mereka? Apa yang sedang dilakukan? Saat itu akhirnya Pain masuk ke semacam tabung-tabung itu ya, yang di dalamnya ternyata ada 6 anggota tubuh Pain lainnya. Orochimaru benar-benar kaget melihat kebenaran tersebut. Dia bahkan mengatakan, Jiraiya, aku pernah langsung kalah ketika menghadapi Pain pemimpin Akatsuki. Sekarang melalui pertempuranmu ini akan kupastikan kau tak akan mati seperti garis waktu utama dahulu. Melalui pengorbanan pertempuran inilah kita akan mendapatkan informasi lebih jauh cara mengalahkan Pain itu sendiri atau bahkan menyadarkannya. Dan ternyata Jiraiya malah mampu menumbangkan berbagai macam Kuchiyose tersebut nakama. Dia tuh bahkan loh sempat-sempatnya berhasil melakukan sistem pemanggilan jenis baru. Kekuatan besar kartu Jiraiya akan digunakan pada pertempuran kali ini. Ya, episode ke depan kita akan melihat sendiri ya bagaimana sang ninja pemberani Jiraiya mengaktifkan energi alam Sage mode terkuatnya. Dan ceritanya selesai sampai di sini. Yes, kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi itulah tadi ya berbagai hal menarik dari alur pembahasan time travel kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita tambah antusias dan berkalu Boruto Naruto lebih menarik lagi tentunya di channel Saga Boruto 2 Blue Vortex-nya. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.
これは俺の物語だ